Di tengah riuhnya berita politik, ada sebuah pengakuan lirih dari pucuk pimpinan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, akhirnya mengakui apa yang sudah lama dirasakan oleh jutaan pekerja di seluruh negeri. Rendahnya daya saing industri adalah salah satu biang keladi dari gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, yang tak kunjung berhenti. Ini bukan sekadar pernyataan basa-basi di hadapan media. Ini adalah konfirmasi resmi atas sebuah penyakit kronis yang menggerogoti fondasi ekonomi kita. Sebuah penyakit yang datanya berbicara jauh lebih keras daripada pidato optimistis para pejabat. Mari kita bedah, mengapa alarm ini berbunyi begitu nyaring. Setiap tahun, dunia menilai rapor ekonomi setiap negara melalui IMD World Competitiveness Report. Ini adalah tolok ukur yang dilihat oleh investor global sebelum mereka memutuskan menanamkan modalnya. Dan di tahun 2025, rapor Indonesia berwarna merah pekat. Peringkat daya saing kita terjun bebas 13 tingkat, dari posisi 27 ke posisi 40. Ini adalah sebuah kemerosotan yang drastis. Investor tidak buta. Mereka membaca dengan jernih penyebabnya. Regulasi yang sering berubah-ubah, birokrasi yang tidak efisien, dan kepastian hukum untuk berusaha yang semakin buram. Fondasi kita ternyata rapuh. Tapi masalahnya tidak berhenti di tingkat makro. Mari kita lihat ke ruang mesin ekonomi kita, para pekerjanya. Rata-rata produktivitas pekerja Indonesia hanya mampu menghasilkan nilai sekitar $14 as per jam. Angka ini terdengar abstrak. Tapi mari kita bandingkan. Pekerja di Malaysia menghasilkan $26 as dalam waktu yang sama, sementara Singapura mencapai $74 AS. Artinya, dalam 1 jam kerja, nilai yang dihasilkan pekerja kita hanya separuh dari pekerja Malaysia. Bahkan Vietnam, negara yang dulu sering kita anggap di bawah kita, kini sudah menempel ketat. Lebih parah lagi, sepanjang tahun 2024, pertumbuhan produktivitas buruh kita justru negatif 1,55%. Kita tidak sedang berlari, kita bahkan tidak berjalan. Kita sedang bergerak mundur. Mengapa? Karena struktur industri kita masih terjebak di masa lalu. Kita masih terlalu bergantung pada sektor padat karya dengan nilai tambah rendah, seperti tekstil atau perakitan dasar, sementara transformasi ke manufaktur canggih berjalan di tempat. Kondisi ini menciptakan sebuah bom waktu. Laporan terbaru dari Bank Investasi Global, Morgan Stanley, menambah dering alarm yang sudah bising. Tingkat pengangguran di kalangan anak muda Indonesia mencapai 17,3%, salah satu yang tertinggi di Asia. Namun, angka pengangguran terbuka nasional yang terlihat landai sebenarnya menyembunyikan masalah yang jauh lebih besar, underemployment atau setengah pengangguran. Ini adalah mereka yang bekerja, tapi jam kerjanya tidak cukup, atau pekerjaannya tidak sesuai dengan keahlian, sehingga penghasilannya jauh di bawah standar. Mereka bekerja, tapi tetap miskin. Laporan itu juga menyoroti fakta pahit lainnya. 59% pekerjaan baru yang tercipta ada di sektor informal. Pekerjaan informal berarti tidak ada jaminan sosial, tidak ada BPJS, tidak ada dana pensiun, dan hidup dalam ketidakpastian penghasilan dari hari ke hari. Inilah gambaran nyata kerapuhan pasar kerja kita. Dan bom waktunya terus berdetak. Morgan Stanley memperingatkan, dalam 10 tahun ke depan, populasi usia kerja Indonesia akan bertambah 12,7 juta orang. Bayangkan, kita harus menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk populasi setara seluruh penduduk Jabodetabek saat ini. Lalu, dari mana lapangan kerja itu akan datang? Lapangan kerja datang dari investasi. Tapi rasio investasi kita justru melemah. Kini hanya 29% dari PDB, turun dari level 32% sebelum pandemi. Pabrik-pabrik baru tidak banyak dibangun. Kantor-kantor baru tidak banyak dibuka. Bonus demografi yang sering kita agung-agungkan, kini berada di ambang batas untuk berubah menjadi beban demografi. Di tengah realita pahit ini, pemerintah tetap teguh menjual mimpi, pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Syaratnya,
Perlu suntikan investasi raksasa sebesar 13.032 triliun rupiah dalam 5 tahun. Namun, di balik angka-angka optimistis di podium, ada kenyataan suram dalam buku kas negara. Debt service ratio atau rasio pembayaran utang kita sudah mendekati 50%. Artinya, hampir separuh dari seluruh penerimaan negara kita setiap tahunnya habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang. Bayangkan gaji Anda 10 juta per bulan, tapi 5 juta diantaranya langsung ludes hanya untuk membayar cicilan. Sisa 5 juta lagi harus cukup untuk makan, sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Inilah kondisi anggaran negara kita. Dengan beban bunga saja mencapai 600 triliun rupiah per tahun, target 8% itu lebih cocok dipajang di baliho kampanye daripada di laporan keuangan negara. Pertanyaan sederhananya, dari mana uang 13.032 triliun rupiah itu akan datang? Dari investor asing yang baru saja melihat indeks ketidakpastian kita mencetak rekor tertinggi? Tentu tidak. Dari pengusaha lokal yang sedang berjuang karena daya beli rakyat anjlok? Juga mustahil. Maka, hanya tersisa satu resep klasik, utang lagi. Ini seperti orang yang sudah megap-megap membayar cicilan kartu kredit, tapi nekat mengajukan KPR baru untuk membeli rumah mewah. Sebuah pertaruhan fiskal yang sangat berbahaya. Pertumbuhan 8% hanya akan menjadi satir politik jika pemerintah tidak berani menata ulang prioritas dan melakukan reformasi struktural yang nyata. Indonesia tidak butuh lebih banyak slogan. Kita butuh strategi konkret. Restrukturisasi industri menuju manufaktur bernilai tambah tinggi. Deregulasi yang sehat untuk memangkas birokrasi dan menciptakan kepastian hukum. Investasi besar-besaran dalam pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan insentif agar persaingan usaha lebih sehat, sehingga inovasi bisa tumbuh. Tanpa itu semua, gelombang PHK akan terus menjadi langganan berita utama. Bonus demografi hanya akan menjadi bonus statistik tanpa makna kesejahteraan. Dan target pertumbuhan 8% akan tetap menjadi mimpi indah di atas podium, yang terasa begitu pahit dalam realita kehidupan sehari-hari. Saatnya untuk jujur pada diri sendiri. Kampanye sudah selesai. Yang tersisa sekarang adalah kerja keras, disiplin anggaran, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Jika tidak, mimpi besar itu hanya akan menjadi catatan satir dalam buku sejarah ekonomi Indonesia.